Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali masih dengan saya Rio di Debut Terbang Channel. Hari ini kita pengen membahas sebuah buku yang sebenarnya hype-nya udah lewat ya. Tapi isinya masih relevan dan sering saya temukan perbincangan di internet yang sebenarnya udah dijawab di buku ini. Bukunya adalah Seni Bersikap Bodo Amat atau Subtle Art of Not Giving a Effort. Itu ditulis oleh Mark Manson ya. Buku ini saya baca setelah mendapatkan rekomendasi dari seorang teman. Waktu itu ketemu di bandara, ngobrol-ngobrol. Beliau merekomendasikan untuk membaca buku ini dan ternyata memang bukunya oke ya. Di situ terlihat jelas kalau Mark Manson ini dia pengen mencoba meluruskan kembali hype personal development yang sepertinya menurut dia udah agak melenceng jalannya, karena seolah-olah kita itu berbicara tentang kesuksesan terus-menerus. Selalu aja ilustrasi yang digunakan adalah ada seseorang, kemudian seseorang ini pengen mendapatkan sesuatu, terus dia merasa dirinya kurang oke, banyak hal yang harus diimprove, kemudian dia belajar, lalu dia improve, lalu dia berhasil mendapatkan sesuatu itu. Semua isinya tentang buku-buku self-help, personal development, isinya selalu mengenai itu. Nah, Mark Manson muncul dengan bukunya Seni Bersikap Bodo Amat ini untuk memberikan premis yang berbeda. Apa saja beberapa pelajaran penting yang saya dapatkan dari bukunya Mark Manson itu? Yaitu yang pertama bahwa seringkali hidup itu tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan that is okay, kata Mark Manson. Saat kita menyadari sebuah fakta bahwa kadangkali kehidupan ini berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak seindah yang ada di buku-buku, maka kita akan merasa yo wes dengan kita bersikap yo wes gitu, atau ya sudahlah karena memang begitu tabiatnya kehidupan, kita akan terhindar dari sebuah siklus yang mengasihani diri sendiri. Contohnya begini, kata Mark Manson, misalnya kita ngelihat, waduh kok saya ini kurang pandai dalam public speaking. Lalu kita memikirkan kekurang mampuan kita dalam public speaking itu. Lalu tiba-tiba kita merasa sedih. Lalu kita merasa sedih lagi memikirkan bahwa loh, orang lain sudah banyak belajar tentang public speaking, melakukan segala hal, sementara saya hanya di sini, di kamar ini, dalam suasana sedih. Kemudian kita sedih memikirkan bahwa kita sedang sedih waktu itu. Wah, ini jadi siklus yang tidak karuan, dia bilang. Ini sebuah loop yang berputar-putar tidak ada ujungnya. Cara menghentikan loop itu dengan menyadari sebuah fakta bahwa udah, kadang-kadang hidup itu, bukan kadang-kadang, seringkali hidup itu berjalan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, and that is okay. Karena apa yang disebutkan dalam buku-buku personal development, self-help, bahwa orang berjuang, memperbaiki kekurangan dirinya, lalu dia sukses, itu tidak seperti itu, dia bilang. Kehidupan itu tidak seperti itu. Itu tesis pertamanya Mark Manson. Tesis kedua adalah tentang suffering atau penderitaan ya. Yang ini sebenarnya agak spiritual sedikit. Jadi menurut Mark Manson, penderitaan atau suffering itu adalah hal yang tidak terelakkan dari kehidupan manusia. Apapun yang manusia lakukan, apapun yang dia pilih, selalu ada penderitaan di dalamnya. Selalu ada kesulitan di dalamnya. Misalnya orang mau makan aja. Saat orang mau makan, dia mengalami dalam tanda kutip penderitaan, yaitu harus berusaha untuk memperoleh makanan, bahkan untuk makannya pun ada effort, ada usaha di situ. Tetapi kalau dia misalnya memilih untuk tidak makan, maka dia mengalami penderitaan juga, misalnya rasa lapar, kemudian fisiknya menjadi lemah, dan hal-hal yang lain. Misalnya menikah tuh dalam tanda kutip juga ada kesulitan di dalamnya, saling memahami kedua belah pihak, kemudian membesarkan anak-anak, kemudian mencari pemasukan dan hal-hal lainnya. Tetapi tidak menikah juga memiliki kesulitannya sendiri, misalnya harus siap menanggung kesepian, hidupnya terasa kurang bermakna, hal yang semacam itu.
Nah, menurut Mark Manson, karena kita sudah menyadari sebuah fakta bahwa sebenarnya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini selalu disertai dengan penderitaan, dengan kesulitan, dengan suffering, maka adalah sia-sia belaka untuk menghindari penderitaan dalam hidup, dia bilang. Jadi, dia menawarkan antitesis, ada pendekatan mengatakan untuk supaya kita bahagia, yang kita lakukan adalah kita berlepas dari keinginan, karena keinginan nanti menimbulkan penderitaan. Nah, dia mencoba menawarkan versi lainnya, yaitu bukan berlepas diri dari keinginan, tetapi pilihlah penderitaan yang layak untuk diperjuangkan. Karena apapun keinginanmu, apapun yang kamu ingin capai, penderitaan selalu ada di dalamnya. Jadi saat kamu dihadapkan pada dua pilihan, A atau B, yang manapun yang kamu pilih sebenarnya pasti ada penderitaannya. Dia bilang tidak ada pilihan apapun di dunia ini yang tidak memiliki bentuk suffering-nya sendiri, bentuk penderitaannya sendiri. Jadi alih-alih kita pengen hidup dalam ketiadaan penderitaan, tetapi pilihlah sebuah pilihan yang menurutmu bermakna, dan dengan memilih itu, dengan kesadaran memilih sebuah pilihan yang bermakna itu, kamu akan siap menghadapi bentuk penderitaan apa saja. Jadi dia bilang choose your own battle wisely, pilih peperanganmu sendiri dengan bijak, dia bilang. Pilih penderitaanmu sendiri. Penderitaan seperti apa yang layak dipilih adalah penderitaan yang ada maknanya di situ, dia bilang gitu. Jadi kata Mark Manson, karena kita sudah tahu bahwa kehidupan itu seringkali berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita planning, dan it's okay. Yang kedua itu karena apapun pilihan kita dalam hidup ini tidak akan lepas dari problem-problem, kesulitan atau penderitaan, maka pilihlah penderitaan yang bermakna. Terus yang paling penting dalam buku ini dia bilang, karena kita sudah tahu semua hal itu, maka tidak harus semua hal kamu pusingkan. Karena masalah itu ada dalam setiap lini hidupmu. Jadi memusingkan itu hal-hal yang memang betul-betul penting dan ada maknanya saja, dia bilang. Karena kalau setiap hal dipusingin, maka hidupmu bisa jadi ruwet, kata Mark Manson. Nah, banyak pelajaran-pelajaran lain sebenarnya yang lebih menarik dalam bukunya itu, teman-teman bisa baca sendiri. Tetapi setidaknya dua itu yang bagian awal-awal dan paling mengena buat saya ya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika bermanfaat silahkan subscribe. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.